Om Swastiastu, warganet yang beriman dimanapun berada. Kali ini saya akan melanjutkan kembali membacakan tentang bab dalam, yaitu masih tentang perang saudara yang berkecamuk antara ide Dewa Agung Gede dengan ide Dewa Agung di Madiun. Saya akan baca. Perang saudara terus berlanjut berkepanjangan. Kegiatan di luar istana menjadi sepi. Pasar di selatan istana, Puri dan pasar menjadi sepi. Tiada orang yang berani berdagang dan melakukan kegiatan jual beli, sehingga lahan pasar rimbun ditumbuhi semak belukar. Para pedagang mencari tempat baru untuk berjualan. Kegiatan pasar berpindah ke sebelah tenggara dari perempatan Agung Catuspate, lokasi pasar yang kita temui sekarang. Lokasi Puri dan pasar pada saat ini adalah sebelah utara pasar Senggol Klungkung. Saat ini pasar Senggol Klungkung ini dahulunya adalah pasar kerajaan, sehingga Puri di sebelah utara pasar ini disebut Puri dan pasar. Terjadi perpindahan pasar kerajaan ke tempat pasar seperti saat ini adalah akibat pertempuran pasukan kakak beradik antara ide Dewa Agung Gede dari Puri dan pasar dengan ide Dewa Agung Dimadie dari Puri Agung Samarajaya. Dikisahkan sebelumnya, pada suatu saat ide Dewa Agung Dimadie di Puri Agung Samarajaya sedang berbaring di tempat pembaringan memikirkan keadaan saat ini. Kebetulan di pelataran istana ada abdi wanita bernama Ni Montang. Secara tiba-tiba keris pusaka si Bangawan Canggu yang berada di atas pembaringan memperlihatkan pertanda baik, yaitu seketika keris pusaka itu terhunus dan berdiri di atas sarungnya. Keadaan keris seperti itu, ide Dewa Agung Dimadie memandang dengan rasa kagum. Kemudian segera bangun dari peraduan terus menuju pelataran istana, seraya memerintahkan abdi untuk mengambil kampuh dan melakukan masucian dengan berkumur dan mencuci tangan, kemudian bersujud dan membayangkan bahwa Maharaja Hayam Wuruk telah datang dan menampakkan diri. Keris pusaka itu masuk kembali ke dalam sarungnya. Pada saat itu ide Dewa Agung Dimadie bersabda kepada Ni Montang, "Hai Montang, menurut perkiraanku jika begini tandanya, apalagi hanya manusia biasa musuhku. Walaupun sampai sampah ikut mengangkat senjata, aku tidak akan kalah. Sebagai tanda bahwa aku akan kalah apabila lambung Gunung Agung Sang Hyang Tolangkir sebelah selatan longsor dan Dewa Naga Basuki di Tegal Penangsaran bersuara ngakak, berubah aku akan kalah, barulah aku akan kalah." Demikian sabda ide Dewa Agung Dimadie. Pertempuran antar dua bersaudara telah berlangsung berkepanjangan. Belum ada tanda siapa yang kalah. Diceritakan ide Dewa Agung Gede di Puri dan pasar mengirim utusan untuk meminta bantuan pasukan ke kerajaan Karangasem karena masih ada hubungan keluarga dari pihak ibu. Nyai Anglurah Karangasem menyatakan kesanggupannya untuk membantu, hanya menunggu pemberitahuan. Tiba-tiba keesokan harinya telah tiba pasukan Karangasem bersenjata lengkap di pusat kerajaan Klungkung di bawah pimpinan Panglima Perang Kyai Nengah Sibetan. Penuh sesak para pasukan berada di sebelah utara istana Puri dan pasar. Mereka membuat benteng pertahanan di Tegalingga. Suasananya bagaikan persiapan perang di Kurusetra. Sorak-sorai pasukan riuh rendah disertai suara bunyi-bunyian tetabuhan bergemuruh bagaikan laut pasang yang akan menghempaskan musuh. Keadaan ini didengar oleh Cokorda Jambi.
putra Ide Dewa Agung Ketut Agung dari Puri Gel-Gel. Pada waktu dahulu sudah ada suatu perjanjian apabila terjadi suatu pertengkaran tidak diperkenankan untuk mencari bantuan keluar daerah. Siapapun yang mengingkari janji ini maka rakyat Gel-Gel yang akan menjadi musuhnya. Segera Cokorda Jambi memerintahkan memukul kentongan untuk mengumpulkan pasukan rakyat Gel-Gel guna bergabung dengan pasukan Ide Dewa Agung Demadie untuk melawan Ide Dewa Agung Gede dari Puri dan Pasar. Berangkatlah pasukan Gel-Gel yang dipimpin langsung oleh Cokorda Jambi bagaikan singa galak melihat gajah menuju ke Semarapura untuk membantu pertikaian. Pasukan Gel-Gel telah tiba di halaman istana Puri Agung Samarajaya. Cokorda Jambi langsung bertemu dan berembuk dengan Ide Dewa Agung Demadie untuk menyusun strategi perang. Setelah mencapai kata sepakat, Cokorda Jambi berjalan meninggalkan Balairung langsung menuju arah utara, sedangkan Ide Dewa Agung Demadie akan mendekati posisi musuh dari arah samping. Tampak wajah beliau ceria dan menakjubkan, ibarat Dewa Wisnu menampakkan diri dengan bertangan empat. Putra mahkota Ide Dewa Agung Sakti ingin ikut bertempur menyertai ayahanda, tetapi tidak diperkenankan karena beliau masih terlalu kecil untuk berperang. Pasukan Gel-Gel telah berangkat lebih dahulu ke utara, langsung menuju depan Puri dan Pasar, sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Ide Dewa Agung Demadie akan menyerang dari sisi samping dengan serangan jarak dekat. Mengingat jumlah laskar lebih sedikit, pasukan telah tiba di desa Besang dan bersiap untuk menyerang lambung kanan musuh. Ide Dewa Agung Demadie dipayungi payung kertas gerantim dengan menyandang keris pusaka si Bangawan Canggu tanpa dihunus dan telunjuk. Beliau menuding lawan yang telah siap menyambut. Melihat serangan dari samping, pasukan musuh berbalik menghadapi serangan samping dengan memberikan tembakan gencar dengan sorak-sorai riuh dan tetabuhan bergemuruh bagaikan air bah. Pasukan diperintahkan agar menelungkup ke tanah tiarap dan beliau sendirian maju menyerang dengan mendekati musuh. Tembakan gencar telah dilakukan oleh musuh, namun beliau tetap mendekat sehingga posisi musuh makin dekat. Lalu beliau mengamuk serempak bersama pasukan seperti buta kala. Beliau daging mentah. Pasukan mengamuk memporak-porandakan pasukan musuh sehingga perlawanan musuh berantakan dari dan lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Banyak di antara mereka yang gugur dan luka parah, yang masih hidup melarikan diri tunggang langgang ke arah timur menuju Kali Unde. Akhirnya kepala pasukan Karangasem Kiai Nengah Sibetan terkurung, tetapi dengan memberanikan diri ia menghadap dan memohon kepada Ide Dewa Agung Demadie, "Janganlah baginda melupakan keadaan kakaknya Ide Dewa Agung Gede, serta jangan merusak keselamatan diri baginda sendiri." Ide Dewa Agung Demadie lalu bersabda, "Pan Subawa, janganlah banyak bicara, pergilah kau Kiai Nengah Sibetan." Lalu mohon diri dengan menangis, tidak tentu arah tujuannya. Pasukan Karangasem mengalami kekalahan. Ide Dewa Agung Demadie bersama pasukan kembali ke istana. Demikian juga Cokorda Jambi kembali ke Gel-Gel tanpa memperhatikan keadaan Ide Dewa Agung Gede di Puri dan Pasar. Ide Dewa Agung Gede bersama semua keluarga dan pengiring pada malam hari mengungsi ke desa Akah. Beberapa hari kemudian beliau pindah menuju Cegeng, kemudian di Delodieh, desa Talibang Sudemen, di rumah ibunya, dikawal dan dijaga ketat oleh Kiai Daud. Demikian akhir cerita pertikaian dua bersaudara, Ide Dewa Agung Gede dan Ide Dewa Agung Demadie.
Warganet yang budiman, begitu dulu saya akan lanjutkan kembali membacakan tentang ide Dewa Agung Gede Kesah ke Taman Bali, selanjutnya ke Satria Kanginan.